Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, selamat datang di channel saya. Terutama bagi rekan-rekan ASN dan CPNS Kabupaten Demak. Selamat menyaksikan ya. Dalam video kali ini kita akan membahas Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Kenapa kita sebagai ASN pemerintah Kabupaten Demak perlu memahami Perbub tersebut? Karena Perbub Bupati Nomor 7 Tahun 2020 adalah sebagai dasar rujukan pelaksanaan TPP ASN, terutama pelaksana dan struktural, dan pengisian aplikasi e-kinerja. Jadi, sebelum mengisi aplikasi e-kinerja, hendaknya kita memahami dulu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perbub tersebut, agar dalam pengisian e-kinerja nanti lebih mudah dan tidak salah kaprah dalam pengisian. Misalnya, ketentuan waktu dan cara penghitungan jumlah poinnya, dan sebagainya. Kemudian apa itu e-kinerja? E-kinerja adalah alat bantu untuk mencatat atau mengukur produktivitas dan disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk memastikan masing-masing PNS mencapai produktivitas kerja. Di mana aplikasi e-kinerja sudah disiapkan untuk diisi pegawai ASN pemerintah Kabupaten Demak nanti mulai tanggal 1 Juli 2020. Berikut tampilan aplikasinya. Cara pengisian atau pengentrian e-kinerja akan kita bahas di video selanjutnya. Di video berikutnya nanti kita akan mencoba berlatih bersama bagaimana cara mengisi aplikasi e-kinerja dan tips-tips agar mudah dan tepat dalam pengentrian. Untuk itu sekarang jangan lupa subscribe, like, and share. Bagi yang belum pernah subscribe, silakan tekan tombol merah ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Sebelum ada Perbub nomor 7 ini, dasar pelaksanaan TPP berdasarkan kehadiran saja, dinilai kurang relevan. Sekarang tidak hanya berdasarkan kehadiran saja, tetapi juga berdasarkan produktivitas kerja. Nantinya, setiap ASN akan mendapatkan SK jabatan. Jabatan ada kelasnya masing-masing, antara lain berdasarkan tingkat pendidikan. Kelas jabatan menjadi dasar besaran nominal yang akan diterima. Baiklah, sekarang kita bahas Perbub nomor 7 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Maksud dan tujuan. Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan kepada ASN sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN. Jadi diharapkan dengan pemberian TPP ini pegawai ASN bisa bekerja secara maksimal. Tujuan pemberian TPP adalah terwujudnya peningkatan disiplin ASN, terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja ASN, terwujudnya peningkatan kesejahteraan ASN. Jadi diharapkan nanti dengan adanya pemberian TPP ini disiplin ASN semakin meningkat serta meningkatkan kesejahteraannya pula. Kemudian di pasal 3 ada dasar atau prinsip pemberian TPP, antara lain ada kepastian hukum, akuntabel, proporsional, efektif dan efisien, dan selanjutnya kita lewati saja. Kita lanjut ke bab 3, yaitu di pasal 4. Di pasal 4 ayat 1, pemberian TPP berdasarkan pada nama jabatan dan kelas jabatan. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, bahwa nanti akan diproses, yaitu tiap-tiap ASN akan mendapatkan SK jabatan.
Tiap jabatan ada kelasnya masing-masing, antara lain berdasarkan tingkat pendidikan. Misalnya kelas 5 itu untuk tingkat pendidikan SMA, kemudian D3 kelas 6, S1 kelas 7 dan seterusnya. Kemudian kita lihat di pasal 4 ayat 3, TPP dimaksud diberikan setiap bulan. Oke. Jadi sekarang nanti mulai 1 Juli TPP akan diberikan setiap bulan. Total jumlahnya adalah 14 kali atau 14 bulan dalam 1 tahun. Itu termasuk gaji 13 dan 14. Kemudian kita selanjutnya lanjut ke pasal 9. Oke, kita langsung lanjut ke pasal 9. Akan saya bacakan. Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut. Yang pertama, penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran alokasi TPP masing-masing nama jabatan dan kelas jabatan. Jadi produktivitas kerja yang nanti kita entry di e-kinerja dinilai maksimal itu 60%. Sedangkan 40%-nya nanti akan diambil dari penilaian disiplin kerja, yaitu berdasarkan jumlah kehadiran PNS dalam 1 bulan. Jumlah kehadiran dihitung melalui aplikasi Septi atau fingerprint online. Jadi nanti akan menghitung otomatis berapa kali kehadiran, berapa kali potongan, kemudian ditotal. Selanjutnya di pasal 10 yaitu tentang produktivitas kerja. Oke. Di pasal 10 ayat 1, produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dihitung berdasarkan total waktu pelaksanaan aktivitas kerja dalam 1 bulan dibagi batas waktu normal jam kerja efektif setiap bulan. Kurang lebih atau sama dengan 6.600 menit. Berikut ada rumusnya. Tapi jangan khawatir, nanti di dalam aplikasi e-kinerja akan menghitung sendiri secara otomatis. Jumlah aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh dari aktivitas kerja harian sebesar 330 menit bagi ASN yang melaksanakan 5 hari kerja. Sedangkan untuk ASN yang melaksanakan 6 hari kerja per hari minimal 275 menit. Jadi dalam 1 bulan minimal 6.600 menit. Bagaimana jika lebih? Untuk kelebihan tidak dihitung ya. Kita akan memenuhi 60% atau penuh jika 6.600 menit. Capaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan besarannya maksimal 100% terhadap kelebihan capaian tetap dihitung sebagai 100% ya. Jadi kelebihannya tidak dihitung. Kemudian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan atas laporan aktivitas harian dalam aplikasi e-kinerja. Kemudian ini adalah pola penilaian produktivitas kerja. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
rumus produktivitas kerja sebagaimana diatur pada ayat 2. Oke, tadi sudah bisa dilihat ya, produktivitas kerja dalam sebulan per 6.600 menit kali 100%. Bisa dilihat tadi ya, produktivitas kerja dihitung dengan rumus jumlah aktivitas kerja dalam sebulan dibagi 6.600 menit kali 100%. Kita kembali lagi ke ayat 8. Sedangkan rumus untuk jabatan pengawas adalah 60%. Sedangkan rumus untuk jabatan pengawas adalah 60% jumlah produktivitas kerja individu atau jumlah produktivitas kerja pengawas tersebut ditambah dengan 40% jumlah rata-rata produktivitas kerja bawahannya. Jadi bawahannya memiliki nilai andil yaitu 40%. Maka jika bawahannya tidak memenuhi target 100%, maka si atasan ini atau jabatan pengawas ini nilainya juga akan berkurang. Jadi jumlah nilai bawahan mempengaruhi nilai atasannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah rumus administrator, jabatan tinggi kepala daerah dan seterusnya. Oke, berikut rumus-rumusnya. Kemudian kita bahas di pasal 11. Di ayat pertama, bagian kemudian di pasal 11 ayat pertama, bagian organisasi sekretariat daerah membangun aplikasi e-kinerja untuk input produktivitas kerja. Kemudian admin e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bagian organisasi sekretariat daerah dan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, di mana bagian organisasi Seda bertanggung jawab atas produktivitas kerja, sedangkan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab atas penilaian disiplin kerja atau tingkat kehadiran melalui aplikasi safety atau fingerprint online. Kemudian admin e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tingkat perangkat daerah adalah Kasubag umum dan kepegawaian. Jadi di tiap OPD, admin e-kinerja yang bertanggung jawab adalah Kasubag masing-masing. Maksud saya Kasubag umum dan kepegawaian masing-masing. Kemudian masing-masing ASN penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memiliki username dan password dalam aplikasi e-kinerja untuk mengisi produktivitas kerjanya. Di dalam aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat aktivitas harian yang dapat dipilih oleh masing-masing. Nanti kita akan belajar cara mengisi atau mengentry e-kinerja tersebut, baik itu aktivitas harian ataupun cara approve bagi atasan ya. Kemudian di pasal 5 saya akan fokus ke ayat 10. Oke, ini jangan sampai lupa. Batas waktu pengisian e-kinerja dilaksanakan paling lambat 2 hari setelah aktivitas dilakukan. Kenapa? Agar tidak lupa atau tidak asal. Jadi hari ini mengerjakan apa sebaiknya langsung di entry. Atau misalnya jika tidak sempat, paling lambat bisa di entry 2 hari setelah aktivitas dilakukan. Masih boleh atau masih bisa diisi.
Kemudian di berikutnya yaitu kita bahas di pasal 12 yaitu tentang disiplin kerja. Untuk ayat 1 cukup jelas, disiplin kerja dimaksud dilakukan berdasarkan rekap kehadiran. Oke. Kemudian pasal 2 juga sudah cukup jelas bahwa penilaian disiplin kerja itu bobotnya 40%. Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai dan item pengurang TPP lainnya. Di mana perangkat daerah itu nanti akan mencetak hasil perhitungan setelah diverifikasi. Dalam hal ini adalah admin yaitu bagian organisasi dan BKPP. Selanjutnya kita lihat di pasal 13. Ayat 1 cukup jelas, atasan langsung harus melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja bawahannya. Kemudian di ayat 2, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melakukan verifikasi terhadap penilaian disiplin kerja berdasarkan rekap kehadiran paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi data diserahkan ke BKPP paling lambat itu tanggal 5 bulan berikutnya karena TPP akan dicairkan tiap bulan. Kemudian di ayat 3 disebutkan bahwa masing-masing perangkat daerah harus mencetak hasil perhitungan TPP-nya dengan menggunakan aplikasi e-kinerja. Kemudian hasil cetaknya tersebut diserahkan kepada BPKPAD. Oke, kita langsung lanjut ke pasal 15. Oke. Di pasal 15 di sini ada rumus besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja. Berikut adalah rumusnya. Yang ayat 1 adalah penilaian produktivitas kerja. Berikut adalah rumusnya. Pasal 15 ayat 1 adalah penilaian produktivitas kerja, sedangkan di ayat 2 yaitu rumus penghitungan penilaian disiplin kerja. Di ayat 1 rumusnya besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja setiap PNS dikali dengan persentase aktivitas kerja yang dilaksanakan setiap ASN. Sedangkan di disiplin kerja rumusnya yaitu besaran TPP berdasarkan disiplin kerja setiap PNS kali jumlah pengurangan disiplin kerja. Jadi persentasenya berapa pengurangannya, misalnya ada cuti, ada izin, kemudian ada TK dan seterusnya. Oke, selanjutnya di pasal 16 sudah cukup jelas. Untuk CPNS 80%. Kemudian kita lihat di pasal 17. Di pasal 17 TPP tidak diberikan kepada tidak diberikan kepada siapa saja, yaitu poin A sampai H, yaitu ASN yang melaksanakan tugas sebagai guru yang sudah menerima tunjangan profesi guru atau sertifikasi, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kemudian juga ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai korwil kecamatan bidang pendidikan yang sudah menerima tunjangan profesi sertifikasi. Juga ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemda. Kemudian ASN yang mengambil cuti besar, cuti ibadah haji, dan cuti di luar tanggungan negara juga tidak diberikan TPP-nya. Kemudian ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya
kemudian ASN yang mengambil masa persiapan pensiun, dan kemudian ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas, serta ASN yang diberhentikan sementara. Di poin ayat 4 ini disebutkan bagi ASN yang bekerja sebagai guru atau pelaksana atau guru CPNS formasi guru yang tidak mendapat tambahan penghasilan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik bidang pendidikan diberikan TPP yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengikuti rumus perhitungan basic TPP. Jadi agak beda ya. Kemudian kita coba langsung ke pasal 18. Nah, ini penting. Di pasal 18 ayat 1. Oke. Pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas atau PLT mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini menarik ini. Poin A. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai PLT menerima TPP tambahan sebesar 20% dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya. Ini misalnya apa ya? Misalnya seorang kabak kemudian menjadi PLT Kasubag. Maka diberi tambahan TPP Kasubag sebesar 20%. Kemudian yang B, pejabat setingkat yang merangkap sebagai PLT menerima TPP tambahan sebesar 20% dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya. Jadi pejabat yang setingkat. Dalam hal ini contohnya seorang Kasubag menjadi PLT Kasubag lain, maka dia mendapat TPP tambahan Kasubag sebesar 20%. Kemudian yang poin C, pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai PLT hanya menerima TPP pada jabatan TPP PNS yang tertinggi. Ini misalnya Kasubag menjadi PLT Kabag. Kita balik ya, Kasubag menjadi PLT Kabag, maka dia menerima TPP Kabag. Jadi hanya satu. Oke, saya ulangi contohnya, yaitu seorang Kasubag menjadi PLT seorang Kabag, maka dia menerima TPP yang Kabag atau kepala bagian. Oke, cukup jelas ya. Kemudian langsung kita lanjut di pasal 19. Di pasal 19, pemberian TPP diberhentikan apabila ASN meninggal dunia, mutasi keluar daerah, pensiun, dan diberhentikan dari ASN. Kemudian di pasal 20 ini seluruh ASN mempunyai kewajiban melakukan aktivitas penginputan di dalam aplikasi e-kinerja. Oke, jadi tiap PNS wajib mengentri aplikasi e-kinerja. Oke, kita lanjut langsung ke pasal 23. Oke. Di pasal 23 kita lihat di ayat 4. Pembayaran TPP dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dilakukan mulai bulan April 2020. Tetapi aplikasi e-kinerjanya rencananya mulai dilaksanakan serentak pada tanggal 1 Juli 2020. Oke, saya rasa cukup untuk membahas pasal-pasalnya. Jadi Perbup ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2020.
Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas di lampiran 2-nya. Oke, kita langsung ke lampiran 2, membahas tentang kriteria dan besaran pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Demak. Oke, agar lebih jelas kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu izin tidak masuk kerja dengan alasan apapun kecuali sakit, maka besarannya dikurangi 3%. Oke, izin tidak masuk kerja dengan alasan apapun kecuali sakit ya. Untuk sakit, izin maksimal 1 atau 2 hari. Lebih dari 2 hari izin sakit harus menggunakan surat dokter. Selanjutnya, tidak masuk kerja lebih dari 20 hari dalam 1 bulan tanpa keterangan atau biasa disebut TK, maka TPP-nya tidak dibayarkan sama sekali. Oke. Kemudian nomor 3, tidak masuk kerja tanpa alasan, dikurangi sebesar 5%. Selanjutnya, terlambat atau TL, terlambat datang ke kantor. Jika terlambat 1 menit sampai dengan 31 menit, maka TPP dikurangi 0,5%. Oke. Jadi masih ada toleransi terlambat sekitar 0,59 second atau 0,59 detik ya. Jadi jika kita terlambat misalnya 10 detik gitu masih bisa atau belum dikurangi. Tapi jika terlambatnya sudah melebihi 59 detik yaitu 1 menit ke atas, maka otomatis sudah dihitung terlambat. Selanjutnya, jika terlambat 31 sampai dengan 61 menit, maka dikurangi 1%. Jika terlambatnya 61 menit sampai 91 menit, dikurangi 1,25%. Selanjutnya, di atas 91 menit atau tidak mengisi daftar hadir atau tidak fingerprint, maka dikurangi sebesar 1,5%. Kemudian poin 5, izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi dari atasan langsung yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat organisasi yang dikunjungi, maka dibayar penuh. Dalam hal ini bisa berarti dihitung DL gitu ya, atau dinas luar. Kemudian izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga yang mengalami musibah atau meninggal dunia yang izinnya harus disusulkan kemudian, maka akan dibayar penuh. Oke. Misalnya ada keluarga yang mengalami musibah, sakit atau meninggal dunia secara tiba-tiba, maka izin datang terlambatnya akan dibayar penuh, tapi nanti harus memberikan izin secara susulan. Kemudian pulang sebelum waktunya tanpa keterangan. Jika 1 menit sampai dengan 31 menit, maka akan dikurangi 0,5%. Kemudian jika 31 menit sampai 61 menit akan dikurangi 1% dan akan dikurangi 1,25% jika 61 menit sampai dengan 91 menit sebelum pulang. Sedangkan jika sudah pulang atau tidak izin sebelum waktunya yaitu 91 menit, maka akan dikurangi 1,5%.
Kemudian jika sakit dengan surat izin dari pegawai yang bersangkutan maksimal 2 hari, apabila lebih dari 2 hari dengan surat keterangan dokter akan dibayar penuh. Kemudian sakit tanpa surat izin dianggap tanpa keterangan atau TK, maka dikurangi 5%. Kemudian cuti sakit lebih dari 6 bulan tidak dibayarkan. Oke, jadi maksimal 6 bulan ya. Kemudian cuti, semua bentuk cuti kecuali cuti besar, cuti melaksanakan ibadah haji dan cuti di luar tanggung negara dibayar penuh. Antara lain cuti apa saja? Yaitu cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, kemudian juga cuti tahunan itu akan dibayarkan penuh. Sedangkan cuti besar atau cuti haji serta cuti di luar tanggungan negara tidak dibayarkan. Kemudian libur kalender dan libur akademik juga dibayar penuh. Tugas belajar tidak dibayarkan. Kemudian belum menyampaikan kewajiban LHKPN juga 5% potongannya setiap bulan sepanjang belum memenuhi kewajiban tersebut. Ketika sudah memenuhi kewajiban tersebut, maka akan dibayarkan penuh. Kemudian juga akan dipotong 5% jika belum mengembalikan barang milik daerah kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang menjadi kewajibannya. Kemudian jika belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai hasil pemeriksaan PWK juga akan dikurangi 5%. Kemudian dikurangi 5% juga jika belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai hasil putusan majelis TKR akibat BMD yang hilang. Kemudian bagi perangkat daerah yang terlambat menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada BKPP, TPP pada perangkat daerah yang bersangkutan akan dikurangi 5%. Oke. Jadi jangan sampai terlambat, terutama untuk admin perangkat daerah masing-masing, untuk diingatkan jangan sampai terlambat mengumpulkan. Oke. Itulah pembahasan lampiran 2 tentang kriteria besaran pengurangan tambahan penghasilan, yaitu berdasarkan tingkat kehadiran. Jadi kita wajib mematuhi aturan tersebut. Jika tidak, maka kita akan dipotong secara otomatis karena presensi atau fingerprint online-nya adalah secara sistem. Jadi jika kita memang terlambat, maka sistem akan otomatis menilai bahwa kita memang terlambat. Bahkan jika kita fingerprint di OPD atau perangkat daerah lain pun, di situ akan terdeteksi. Misalnya kita pura-pura datang tepat waktu, atau misalnya kita sudah telat, kemudian kita fingerprint di OPD lain, maka di situ atau sistem akan nampak bahwa kita telah fingerprint di OPD atau di kantor mana. Jadi kita tidak bisa jadi sistem fingerprint tersebut bisa memperlihatkan bahwa kita sedang fingerprint di mana, apakah di kantor sendiri atau di kantor lain. Jika di kantor lain, kemudian bisa dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi atau izin dari pimpinan, maka tidak masalah. Kemudian sama halnya misalnya kita pulang dari dinas luar atau dinas dalam, kemudian selesainya sudah mepet dengan jam pulang kerja, maka kita bisa fingerprint di OPD tersebut dengan syarat nanti di akhir bulan melampirkan surat tugas bahwa memang benar-benar sedang bertugas di OPD tersebut. Oke, sekian pembahasan kita tentang
Perbup nomor 7 tahun 2020. Semoga bermanfaat. Jangan lupa simak video berikutnya, yaitu tentang cara pengentrian aplikasi e-kinerja, baik itu pengentrian aplikasi e-kinerja bagi pelaksana maupun cara pengentrian e-kinerja bagi struktural, karena nanti caranya akan sedikit berbeda. Oke, jangan lupa simak video berikutnya. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.